Untuk proses selanjutnya yaitu membuat kode pajak. Untuk membuat kode pajak, kita pilih menu bagian perusahaan. Lalu di sini kita memilih submenu pajak. Lalu kita bisa menentukan tipe pajak yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan tipe pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk keterangannya bisa kita ganti dengan PPN 10%. Lalu untuk persentasenya 10% dan untuk akun penjualannya kita pilih akun paid out. Kemudian untuk akun pajak pembelian kita pilih paid in. Jika sudah terisi semua, lalu kita bisa mengklik simpan di sini. Selanjutnya kita akan melakukan proses input aktiva tetap. Terlebih dahulu kita masuk pada menu aktiva tetap di sebelah sini, lalu kita bisa klik bagian kategori aset tetap pajak. Untuk nama, kita bisa mengisikan dengan bangunan permanen. Lalu untuk metode penyusutan, kita bisa menyesuaikan. Di sini kita menggunakan metode garis lurus. Lalu untuk perkiraan umur, kita bisa menyesuaikan dengan yang di soal, yaitu 20 tahun. Kemudian, kita bisa menyimpannya. Selanjutnya masih dengan menu yang sama, yaitu aset tetap. Kita memilih kategori aset, lalu isi nama dengan gedung. Kemudian klik simpan. Selanjutnya masih dengan menu yang sama, yaitu aset tetap. Kita akan melakukan proses input aset tetap. Di sini kita memilih submenu aset tetap. Lalu kita bisa mengisi nama dengan kantor Slippy. Untuk tanggal pembelian, kita bisa menyesuaikan dengan yang ada di soal. Di soal tertera pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2013. Lalu untuk tanggal pakai juga sama, yaitu tanggal 1 bulan 7 tahun 2013. Untuk kode aset, di sini kode aset kita menggunakan nomor A001. Selanjutnya ke bagian bawah, yaitu terdapat informasi umum. Untuk informasi umum, di sini kita akan mengisi akun aset. Akun aset kita mengisi dengan akun building. Lalu untuk akun akumulasi, kita bisa mengisinya dengan building accumulated depreciation. Lalu untuk akun beban penyusutan, kita bisa mengisinya dengan building depreciation expense. Kemudian kita bisa menyesuaikan kuantitas yang kita butuhkan. Di sini kuantitas yang kita butuhkan yaitu hanya 1. Lalu untuk umur aset di sini sesuai dengan informasi soal, yaitu 20 tahun. Setelah pada bagian informasi umum kita isi, lalu kita ke bagian informasi lainnya di sebelah sini. Di sini kita akan mengisi kategori aset. Untuk kategori aset kita bisa mengisinya dengan gedung. Lalu untuk lokasi awal aset kita bisa mengisinya dengan kantor pusat. Kemudian di sini ada pilihan apakah kita menggunakan pajak, lalu kita pilih ya dengan cara mencentangnya. Kemudian untuk kategori pajak yang kita gunakan yaitu kita menggunakan kategori bangunan permanen. Setelah pada bagian informasi lainnya terisi, kita akan ke bagian akun pengeluaran.
Untuk akun pengeluaran di sini kita mengisinya dengan ekuitas saldo awal. Di sini akan muncul informasi pengeluaran. Di sini kita mengisi kolom jumlah dengan nominal yaitu sebesar 2.400.000.000. Lalu kita lihat tanggalnya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian apabila semuanya sudah sesuai dengan yang ada di soal, kita bisa mengklik lanjut. Nah, pada bagian bawah ini akan muncul total aset dan nilai buku yaitu sebesar 2.400.000. Kemudian apabila jumlahnya sudah sesuai, kita bisa menyimpannya dengan klik simpan. Lalu kita bisa mengeceknya di sini. Nah, seperti ini apabila kita sudah menginputnya. Kemudian untuk tahap akhir proses persiapan data perusahaan, di sini kita akan melakukan proses tutup buku. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita pada bagian menu perusahaan, lalu kita memilih submenu proses akhir bulan. Pada bagian ini kita disuruh untuk menentukan bulan dan tahun. Di sini untuk bulan sesuai dengan informasi yang ada di soal yaitu bulan Desember. Lalu untuk tahun yaitu tahun 2019. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Kemudian apabila semuanya sudah sesuai, kita langsung bisa menyimpannya dengan klik simpan.